Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar dari rumah karena belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi hari ini kita belajar tentang turunan. Turunan itu fungsi lain atau fungsi sebelumnya. Jadi belajar turunan ini kegunaannya itu banyak. Salah satu berbidang ekonomi, menghitung biaya marginal. Kalau di bidang fisika itu gulungan kawan dan banyak. Untuk biologi itu tentang perkembangbiakan mikroorganisme dan lain sebagainya. Jadi konsep turunan ini sangat mudah. Ada istilah kalau bapak sih berarti berhayal saja. Jadi turunan ini intinya sebenarnya gampang menurunkan. Jadi hayalannya simpel saja. Bagaimana kalau ada perempuan itu merajuk, arung ganda merajuk. Jadi yang pertama itu kau turunkan ego, jangan kau lawan. Jadi ketika diturunkan ego otomatis berkurang. Jadi ingat turunan, ingat pacar lagi merajuk. Mengatasinya ya turunkan ego kita. Oke, hari ini kita belajar tentang turunannya. Jadi kalau turunan ini sebenarnya ingat saja konsep gitu. Bagaimana cara mengingat konsep ya? Anggap saya kalau bapak sih nyuruh kalian tuh berhayal. Anggap saja turunan ini seperti memuju pacar yang ngambek gitu, yang merajuk. Ini turunan memuju pacar yang merajuk. Nah macam gitu ya. Kalau arung gandamu merajuk atau ada pacarmu merajuk perempuan, itu turunkan egomu. Ya turunan nanti menurunkan. Asal sudah ingat di awal menurunkan, ingatlah itu semua. Ya kalau perempuan jangan kau lawan, pecah dunia nih. Jadi pertama turunan itu ada simbol. Simbolnya itu F aksen. Sering disebut orang F aksen X gitu, turunan pertama. Atau ada juga I aksen gitu. F aksen dan I aksen. Jadi ada definisi turunan gitu. F aksen X itu sama dengan limit X menuju 0. F X tambah H dikurang Fx per H. Tapi ini berlaku jika limitnya ada atau nilai limitnya itu ada. Tapi terkadang anak sering bingung jika ini. Dia pusing, terakhir minum pil, bodrek gitu. Jangan bingung-bingung, tak boleh. Kalau materi baru gitu, yang baru kita kenal, itu sebenarnya belajarnya mudah sih, asik, gampang. Ya tinggal kita sama seperti kalau melihat orang baru gitu, mengenal orang baru, ya pahami saya sifatnya. Makanya hubungan itu jadi asik gitu, jadi mudah menyelesaikan kalau ada masalah karena kita udah paham sifatnya. Gitu juga materi dalam matematika, pahami dulu sifatnya. Ada beberapa sifat. Orang sering membuat definisi turunan gitu kan, rumus turunan gitu. Kalau bapak sih sifat saya sih, setiap materi itu punya sifat masing-masing, dan sifatnya kalau kita sudah paham ya mudah. Hari ini bapak kenalkan 4 sifat turunan gitu. Jadi ada itu misalnya sebuah fungsi, konsep turunan itu gini, a x pangkat n, maka f aksen x nya turunannya itu sama dengan ini turun. Nah inilah dia, mengingatnya tadi turunkan ego. Kalau melawan gandamu lagi merajuk, ini turun ke bawah gitu deh. Kalau udah diturunkan ego, aman itu. Jadi dan egomu ini kurangi dia lagi. Namanya kalau udah ego diturunkan ya berkurang lah ego kita. Jadi pangkatnya diturunkan,
itu makanya disebut namanya turunan gitu. Contoh, ini sifat yang pertama ya, contohnya, contoh 1 gitu. Fx sama dengan 6x pangkat 4 gitu. Maka f aksen x nya turunannya, turunkan saja, tinggal nurunkan ego, tinggal 4 dikali 6. Kalau egonya sudah turun, maka egomu berkurang. Nah, ini dah 4 kurang 1 gitu. Maka 4 kali 6 berapa? 24. X nya 4 kurang 1 3 gitu. Untuk dasar pertama bolehlah pelan-pelan gitu. Contoh lagi, misalnya ada Y sama dengan, Pak ini tadi fx, ini Y, ya sama-sama fungsi. Jadi Anda harus kenal fungsi itu ada beberapa simbol gitu. Kalau sudah Anda kenal, jadi mudah, jangan bingung nanti. Itu fx, ini Y gitu. Sama namamu misalnya Zulkifli, dipanggil, ada namamu karena rambutmu keriting panggil si Keribu, sama si Kifli sama si Keribu gitu. Contoh, Y sama dengan 4x pangkat 3 gitu. Maka Y aksen sama dengan atau turunan pertamanya, turunkan egomu. Inilah dia enaknya kita mengingat, berhayal, imajinasi tanpa kita banyak-banyak berpikir. Jadi turunkan saja, ingat saja, memujuk pacar yang merajuk, ya turunkan ego kita kalau kita memujuk. Ya, 3 dikali 4. Kalau ego sudah diturunkan, maka ego itu berkurang. Jadi tinggal pangkat 2 dikurang 1 dah. 3 kali 4 ya aksen sama dengan 12x kuadrat. Selesai. Ini aja konsep turunan. Misalnya lagi ada contoh gitu kan. Ini contoh 2, contoh 1 gitu. Ada contoh satu lagi misalnya. Y sama dengan 1 per X pangkat 5. Nah ini gimana pula Pak kalau ditanya turunannya gitu. Jangan bingung, ingat sifat eksponensial atau sifat perpangkatan. Kalau pangkatnya ke bawah, naikkan ke atas dulu, baru diturunkan. Ubah dia dulu. Y sama dengan, jadi pangkat di bawah itu tinggal tulis saja X pangkat 5. Terus apa bedanya sama ini? Itu dia, kalau dia dinaikkan ke atas, dia berubah dari duit menjadi utang, dari positif menjadi negatif. Baru bisa diturunkan. Pedomannya di mana? Di sini Pak atau sini? Di sini saja. Biar mudah gitu. Jadi Pak, diturunkannya gimana? Ya tinggal turunkan saja. Oke, Bapak buat di sini saya. X sama dengan min 5 kan, ini tadi sama dengan ini dia, karena simbolnya saja kita rubah. So bingung enak ya. Jadi turunkan saja Y aksen sama dengan, bagaimana konsep turunan tadi, nurunkan ego kan, turunkanlah dia negatif 5 ke depan, ke bawah dia. Jadi ini Pak dikurang gitu. Ini kan konsepnya egonya berkurang, jadi 5 dikurang 1 sama dengan Y aksen sama dengan negatif 5x. Nah, ini ingat, sering Bapak katakan utang 5, utang 1, jadi utang 6. Yang dibiasakan lagi utang negatif 5 kurang 1 jadi negatif 4. Itu salah. Oke, tadi kan sudah sampai sini. Jadi ini konsepnya ya. Konsep turunan itu kita turunkan pangkatnya. Atau ingat saja, turunkanlah egomu dan egomu pasti berkurang, kurang 1. Inilah konsepnya. Jadi setelah konsepnya kita ketahui, kita pahami sifatnya. Bapak kenalkan hari ini 4 sifat. Ada dia U, misalnya fx sama dengan U tambah V. Maka turunannya itu adalah U aksen tambah V aksen. Kalau sifat yang keduanya fx
sama dengan U dikurang V. Maka F aksen itu jadi U aksen kurang FV aksen. Kalau sifat yang ketiga, Fx sama dengan U kali V. Maka F aksen itu sama dengan U dikali V aksen ditambah U aksen dikali dengan V. Sifat yang keempat. Kita sifatnya saja dulu ya. Karena kalau sudah paham di sifat baru Bapak kasih contoh. Jadi lebih mudah gitu. Ada U per V. Maka V aksen X-nya itu sama dengan U aksen dikali dengan V dikurang. Kalau sini tambah, sini kurang. V aksen dikali dengan U gitu, per V kuadrat. Oke, inilah 4 sifatnya. Jika sudah ketahui sifatnya yang 4 ini, hari ini kita bahas yang 4 aja ya. Kita bahas contoh sifat masing-masing. Jika ada Fx sama dengan 2x tambah 6, maka V aksen X sama dengan 2x pangkat 6 tambah 3x kuadrat. Pertama ini turunkan, nilai disebut dengan U ditambah dengan V. Tidak usah bingung sih, tinggal turunkan egonya. 6 jadinya ke bawah, 6 ini ke bawah, turunkan ego jadi 12. Kalau sudah diturunkan egonya berkurang di 5. Di sini 6 jadi berkurang 1, 5. Tambah tetap tambah. Ini juga turun. Diturunkan juga. 2 kali 3 6. X-nya jadi pangkat 1. Ditulis Pak, tak pala. Tidak perlu ditulis ya, biar mudah. Oke, ini contoh sifat 1. Contoh sifat yang kedua. Dimana pula Pak? Oke, kita buat saya soalnya seperti di atas. Tapi Bapak mau kurang 2x pangkat 6 kurang 3x kuadrat gitu. Tak bingung. Sama saja seperti ini. Karena di sifat ini U tetap U, V tetap V gitu. Ini pun U tetap U, V tetap V gitu. Kurang tetap kurang, tambah tetap tambah. Ini juga berarti F aksen X sama dengan ini tadi turunkan ego. Jadi 12 X pangkat 5 dikurang, ini kurang tetap kurang. 2 kali 3 6 X. Sudah selesai contoh 2 sifat. Oke, kita coba contoh sifat yang ketiga. Oke, yang mudah-mudah saja ya Bapak ambil ya. Misalnya ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kemudian dikali 2X pangkat 3 ditambah X gitu. Nah ini dia. Sifat ketiga yang mana? Yang ini U kali V. Ini U-nya, ini V-nya gitu. Ini U, ini V. Jadi ada 2 fungsi di sini. U, V gitu. Apa dibilangnya yang diperlukan? Nah, ini sama seperti memasak. Mana memasak? Misalnya mau buat kopi gitu tuh. Masak nasi gitu. Terus ada air sama beras. Kalau beras saja tak jadi nasi. Kalau air saja jadi air mendidih saja. Juga yang diperlukan U aksen, V aksen. Cari dulu U-nya apa gitu nak. U-nya ini Pak. Oke, X kuadrat dikurang 1. Maka U aksennya berapa? Oh ini diturunkan Pak. Iya, 2X. Terus Pak, 1 itu berapa turunkan? Tidak ada. Karena dia tidak ada fungsi X-nya. Ininya saja kita turunkan. Oke Pak, U-nya sudah dapat, U aksennya sudah dapat. Oke, sekarang kita V gitu. Yang V-nya di mana ya? Di sini saja ya.
Apa buat simbol ginilah saja. V-nya pula ya. V sama dengan gitu. 2x pangkat 3 ditambah x gitu. 3 tambah x. Berarti V aksennya berapa, Pak? Ini dia. Ini turunkan. Turunkan dia, Nak. Seperti nurunkan. 3 kali 2 6. X-nya dikurang pangkatnya 1 jadi 2. Ini, Pak, tak usah diturunkan. Tidak, masih ada X-nya. Berapa diturunkan, Pak? Ini pangkatnya 1 kali depannya 1. Jadi 1. Ya. Oke. Jadi kalau turunan ini sebenarnya mudah. Apalagi kalau 6x turunannya 6, 7x turunannya 7. Kenapa pangkatnya cuma 1? Jadi kurang nanti habis ya. Sudah macam gini bagaimana, Pak? Ya sudah, kita cari Y aksen rumusnya. Nah, untuk yang pertama-tama bolehlah tulis rumus. Nanti jangan lagi ya. U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Boleh, Pak? U aksen dulu boleh. Boleh U aksen kali V kali ini boleh. Y aksen sama dengan. Kalau sudah paham rumus, triknya yang sering Bapak bilang, ubah huruf jadi yang diketahui. Ubah huruf dari yang ketahui. U-nya berapa? Oh, ini, Pak. Oke. X kuadrat dikurang 1 kali V aksen. V aksennya mana? Ini, Pak. Oke, 6x kuadrat ditambah 1. Tambah. U aksennya mana? Ini, Pak. 2x. Dikali V. V-nya mana? Ini. 2x pangkat 3 ditambah x. Panjangnya, Pak? Tidak, Bapak sengaja membuat contohnya itu biar agak panjang. Kenapa agak panjang? Nanti ketika di soal latihan tidak bingung. Karena kita belajar dari rumah. Ini kalikan. Sambil mengingat pelajaran yang semester lalu. Dikalikan ya. X kuadrat dikali 6x kuadrat. Jadi dia 6x pangkat 4. X kuadrat dikali dengan pertama kali ini, baru kali ini, ditambah X pangkat 2. Baru ini kali ini. Negatif 6x kuadrat. Negatif 1 kali positif 1, negatif 1. Siap, satu keluarga. Tinggal keluarga kedua. Gimana ya? Tambah 2x kali 2x pangkat 3, 4x pangkat 4. 2x kali dengan x sama dengan 2x kuadrat. Ini disebut dengan Y aksen sama dengan ya. Jadi Y aksen sama dengan udah siap, Pak? Sudah. Ini sudah benar, sudah. Cuman kurang sederhana. Kita hidupnya sederhana ya. Yang mana pangkat 4, 1, 2. Sama jenisnya positif. 6 tambah 4, 10. Misalnya ini jagung tambah jagung. 6 jagung tambah 4 jagung, 10 jagung gitu. X pangkat 2, 1, 2. 1, 2 ditambah jadi 3x kuadrat. Ada satu lagi, Pak. Ini negatif 6. Oke. Jadi 1 tambah 2, 3. Duit 3, utang 6. Jadi tinggal utang 3x kuadrat. Ada lagi pangkat yang lain? Tidak ada, Pak. Ada 1 sini, Pak. Oke, tulis 1. Selesai. Atau biar rapi kita tulis Y aksen sama dengan 10x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 1. Oke? Tinggal kita terakhir contoh sifat keempat. Jadi sifat keempat Bapak tulis ulang karena di lembar yang tadi tidak muat. Sifat keempat fx u per v. Jadi pembagian kalau ada dua fungsi yang pembagian turunannya gimana gitu. Misalnya ada y sama dengan 6x per x kuadrat ditambah 1 gitu. Tentukanlah y aksen tanda tanya.
Jadi kalau ada orang nanya itu dijawab, jangan diam-diam, diam-diam baik. Jadi kalau yang kita perlukan untuk memasaknya ini memasak U aksen, V aksen. Jadi ini kita simbolkan dengan U, ini dengan V, biar dia bisa jadi U per V gitu, U per V. Apa yang kita perlukan? U aksen Pak, V aksen, V kuadrat. Ya sudah, kita cari dulu. U sama dengan 6x, maka U di bawah saja. U aksen sama dengan 6, karena pangkatnya ini pangkat 1, turun ke bawah ya. Jadi 6 kali 1 6, pangkatnya dikurangin hilang. Yang kedua V, V sama dengan ini V-nya ya, X kuadrat ditambah 1, maka V aksen sama dengan ini turunkan 2x. Ininya Pak tidak ada koefisien X, jadi tinggal kita hilangkan saja atau dicoret. V kuadratnya Pak, oke, kalau tadi V-nya ini, V kuadratnya gimana? Tulis V-nya dulu, tapi buat rumahnya X kuadrat ditambah 1. Ini V Pak, V kuadrat, dikuadratkan lagi. Mau dikuadratkan sekarang? Boleh. Kuadratkan nanti? Boleh. Sekarang saja Pak, oke. Ini jadi X pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Oke, kalau sudah ketahui berarti tinggal kita cari Y aksen. Y aksennya gimana? Sudah, tinggal masukkan rumus. Gimana biar mengingat rumus itu Pak? Jangan menghafal-hafal. Sering aplikasikan rumus. Sama seperti kalau ada Anda ingat sesuatu, Anda lakukan, itu jadi lebih mudah mengingatnya ya. Gimana Y aksennya? Kalau soalnya ini berarti U aksen dikali, ini rumusnya, U aksen kali V. Biar mudah tulis per U aksen, mana U aksen? 6, tinggal letakkan saja kali V. V nya mana? Ini X kuadrat ditambah 1. Kurang Pak, tulis kurang. V aksen, mana V aksen? 2x. U Pak, U nya mana? 6x. Sudah yang atas? Sudah Pak, tinggal yang bawah. Bawahnya mana V kuadrat? Ini V kuadrat. X pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Ini sudah benar Pak? Sudah, cuman kurang sederhana, kurang cantik dia, masih minor, berlebihan. Ini kan kalikan ke dalam, 6 kali x kuadrat 6x kuadrat, 6 kali 1 6. Kurang Pak, oke kurang. 2 kali 6 12, x kali x, x kuadrat per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Ini tulis saja, ulang ya. Maka Y aksen sama dengan, kita sederhanakan sekali lagi pelan-pelan. Duit 6, utang 12, jadi tinggal utang 6 tambah 6 per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Selesai. Mudah bukan? Tinggal Anda tersenyum selalu dalam belajar. Terima kasih.